Puji, saudara-saudara yang seiman, selamat pagi. Kita berjumpa dalam kebaktian di awal bulan Mei. Pertama-tama, terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan Wei-te Tung-tien saja. Puji yang terkasih, bulan Mei banyak tanggalan merah, dan bulan Mei kalau kita lihat dari sudut toleransi, ada beberapa hari raya agama yang berbeda. Besok hari raya agama Islam, Idul Fitri. Kemudian masih dalam rangkaian ibadah Paskah, nanti ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian hari raya agama Buddha, yaitu hari raya Waisak. Jadi dalam satu bulan banyak kegiatan yang melibatkan semua umat agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita melihat ke depan balai kota, ke depan Pasar Gede, khususnya di jembatan, kalau malam ramai, banyak lampion tapi tidak merah, hijau dan kuning. Kenapa demikian? Karena wali kota kita, Gibran, ingin semua umat beragama bisa melaksanakan, bisa merayakan, bisa memanfaatkan tempat yang ada di depan balai kota maupun Pasar Gede untuk ekspresi tentang keagamaannya. Mungkin Tuji masih ingat 5 atau 6 tahun yang lalu, saya lupa, suatu siang saya dipanggil oleh Kepala Kesbang, Pak Haji Reneo manusia goleki. Saya datang ke kantor Kesbang, di sana ada Kepala Kesbang, ada seorang tokoh agama Islam. Kemudian ketemu saya, saya kenal, beliau adalah teman-teman kita agama Islam, tapi dari aliran yang cukup keras. Waktu itu bulan Februari, dia tanya sama saya, Pak Haji, Imlek itu selesainya kapan? Saya ngomong, Mas, Cap Gomeh aja belum kok tanya selesainya. Imlek itu resmi sebetulnya Cap Gomeh harus sudah selesai. Tapi khusus lampion yang ada di kota Solo yang jumlahnya ribuan, wali kota menginginkan sampai akhir Februari, karena pada bulan Februari di Solo juga merayakan great sale, ya, jual besar-besaran, diskon besar-besaran. Ada apa sih? Wah, itu nggak baik, itu merusak budaya. Saya tanya, budayanya siapa yang dirusak? Wah, itu mengganggu. Saya ngomong, saya tahu maksudnya. Nah, Mas, apakah kalau orang Jawa nonton lampion terus jadi Cina? Apakah kalau orang Islam nonton lampion bisa pindah jadi agama Konghucu? Tidak bisa. Lampion itu sudah beberapa tahun sengaja dipasang untuk meningkatkan daya wisata kota Solo, dan akhirnya memang benar kota Solo menjadi kota yang dikenal lewat lampion Imlek. Saya ngomong lagi, coba Anda perhatikan kalau malam hari yang selfie dengan background lampion siapa? Maaf, orang Jawa, maaf, orang-orang yang berjilbab. Orang Cina tidak ada yang selfie, sudah bosen. Kemudian saya ngomong lagi, apakah masang lampion itu hanya sekedar masang? Tidak, bayar, listriknya bayar, keamanannya bayar. Dan kenapa orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam panitia Imlek itu mau? Karena mereka peduli kepada kota Solo. Tidak bisa, itu merusak budaya gitu.
Akhirnya saya malah, Anda mungkin iri. Ya sudah, kalau iri nanti kalau pas puasa atau pas Muharram silakan pasang lampu yang hijau atau putih, bagus banget. Saya ingat itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ternyata hal ini terbukti dengan wali kota kita yang masih remaja, masih muda maksudnya, membuat satu gebrakan dengan memasang lampion untuk teman-teman kita dari Muslim. Tidak ada yang protes. Dan kemarin dulu wali kota juga mengatakan nanti Desember gantian, umat Nasrani, Kristen dan Katolik mau pasang apa pakai saja, wali kota maupun jalan raya Jenderal Sudirman untuk kegiatan. Nah, ini menunjukkan apa para toji? Menunjukkan bahwa sekarang itu sudah tidak saatnya kita itu berdebat masalah perbedaan. Kita tidak usah berdebat tentang hal-hal yang mungkin bagi sekalangan masyarakat tertentu dianggap itu menghina agama mereka. Nyatanya saya jadi pengurus FKUB, ya, kota-kota lain, pengurus FKUB dari kota lain yang datang ke sini selalu mengatakan Solo ini luar biasa, tidak kalah dengan Ciamis. Kalau di Ciamis itu ada satu jalan namanya Jalan Ampera, pojok saya masih ingat ada kelenteng, depannya sini gereja Katolik, agak kesini lagi ada wihara, depannya ada lidah, pojok sana ada pura. Itu di Ciamis. Tapi di Solo ada gereja Kristen yang satu dinding dengan masjid. Tuh lihat di Seraten, nempel dindingnya. Kalau dinding itu jebol, gaduh. Itu menjadi ikon atau menjadi sesuatu yang sangat luar biasa tentang toleransi. Dan saya selalu mengatakan tidak Kristen dan Islam, Konghucu dengan Kristen pun toleransi itu jalan-jalan sebelah tempat saya. Ini lidah situ gereja, agak kesana ada masjid. Tidak pernah bermusuhan, tidak pernah berdebat, karena kita semua saling menghayati bahwa agama itu tidak untuk diperdebatkan. Agama itu tujuannya adalah bagaimana hidup ini bisa harmonis. Jadi kalau orang beragama hanya mengatakan pengen sombeng kalau mati gini, nah itu menurut mereka. Menurut kita, menurut ajaran Konghucu, agama itu membina diri, mendidik kita supaya hidup ini lancar dan bahagia. Maka sekarang pemerintah lewat keagamaan selalu menyerukan bagaimana adanya moderasi beragama. Jadi artinya kita tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Karena jujur, teman-teman kita di penghayat kepercayaan semua selalu mengatakan agama yang ada di Indonesia itu import semua, tidak ada yang agama asli Indonesia. Apa agama asli Indonesia? Tidak ada. Termasuk agama kita, agama Konghucu itu import dari Tiongkok, Buddha dari Hindu dari India, Kristen Katolik Islam dari daerah Eropa. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Semua punya umat, semua punya keyakinan, semua punya sesuatu yang perlu dibanggakan. Kalaupun orang lain mengatakan agamamu gini-gini, mungkin bukan agamanya tetapi orangnya yang salah. Jadi kalau sekarang ada satu aliran yang mengatakan nyembayangi orang mati itu dosa, selamatan itu dosa, sampai-sampai sekaten itu termasuk sesuatu yang musyrik. Aduh, kok kayak begini? Padahal para tojin, kita selalu mengatakan kita ini orang Indonesia. Jadi jangan mengatakan saya orang agama A yang kebetulan tinggal di Indonesia,
saya orang agama B dan seterusnya yang tinggal di Indonesia. Katakan bahwa saya orang Indonesia yang kebetulan beragama A, B, C, D, E. Jadi kalau kita pegang Indonesianya, saya yakin Indonesia negara yang besar dengan berbagai suku budaya dan agama akan bisa berjalan dengan lancar. Itu masalah toleransi. Tocin yang terkasih, pagi-pagi saya terima WA, tidak tahu, tidak ada namanya, gambar FKUB mengatakan lebih baik tidak ada gereja di Cilegon untuk menghindari perpecahan. Nah, kemudian di bawahnya, bagaimana pendapat Anda sebagai pengurus FKUB? Tanda tanya. Saya jawab, itu FKUB Cilegon, bukan FKUB Solo. Tanya lagi, berarti FKUB tiap kota itu tidak punya visi dan misi yang sama. Saya mengatakan harusnya sama. Namanya saja Forum Kerukunan Umat Beragama, tugas yang utama itu adalah bagaimana membantu pemerintah menjaga tentang kerukunan umat beragama. Agamanya boleh tidak bisa rukun, satunya dari India, satunya dari Eropa, ya bagaimana bisa rukun? Satunya dari India, kita yang dari Cungkok, bagaimana bisa rukun? Tidak bisa, tapi umatnya harus bisa rukun, apalagi sama-sama satu bangsa Indonesia. Ya, kemudian dikasih tanda keplok tangan. Tapi ini kalau saya lihat ya memang sebuah berita yang mengejutkan. FKUB kok menyarankan demikian. Kita yang di Solo saja bangga ya, Solo punya 6 tempat ibadah, bahkan 7 sekarang aliran kepercayaan sudah diapresiasi, sudah diterima oleh pemerintah. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kita juga melihat bahwa perkembangan dunia, perkembangan teknologi semakin canggih. Kita orang Konghucu harus menyesuaikan diri. Kita yang sudah berumur juga harus berusaha bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Para pecin yang terkasih, semakin canggih teknologi, saya melihat manusia semakin males. Dulu kalau nyalain kipas angin harus jalan ke kipas angin dulu dicetek. Sekarang pakai remote. Nyalakan TV dulu pakai manual, ditekan cetuk, kemudian nyari gelombangnya. Sekarang pakai remote cetek. Orang jadi males jalan. Kecanggihan teknologi luar biasa, ya. Kemudian juga para pecin, kalau kita lihat benda kecil yang namanya handphone sekarang semakin canggih. Anak saya kemarin, Pak, handphonemu diganti aja Pak, sing model baru. Harganya berapa? Di atas 10 juta Pak. Saya lihat handphone terbaru ada yang 23 juta. Nek hilang nangis, nek rusak nangis. Yang penting bisa buat WA, bisa buat YouTube, bisa buat telepon, itu sudah cukup. Ini luar biasa canggihnya, Pak. Dengan alat ini, dengan handphone, kita bisa membaca apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa mengetahui apa yang baru saja terjadi di sana. Bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ini juga membawa musibah bagi kita. Coba saja Bocin lihat orang kalau sudah nulis di YouTube, di Instagram, wah, belum tentu benar sudah nulis sebar kemana-mana. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi kita perlu hati-hati. Maka saya mengatakan orang tua pun jangan malu belajar pakai handphone. Saya salut Mak Yohan 80 tahun masih belajar tanya bagaimana caranya, kadang kirimnya keliru yang dikirim. Tidak apa-apa, belajar, yang penting jangan ngirim yang negatif.
Tapi kalau berita-berita yang baik silakan dikirim. Nah, celakanya kalau nggak sengaja ada orang kirim yang negatif kepada kita, pengennya kita hapus malah tersebar ke grup. Nah, ini yang bahaya. Kalau handphone itu milik pribadi, artinya kita sendiri yang pakai, tidak ada orang lain, tidak masalah. Tapi kalau gembletak di rumah dibuka cucu kita yang belum tahu apa-apa, kemudian malah dipijet-pijet kemana-mana, lah ini yang tidak baik. Kecanggihan teknologi perlu kita manfaatkan. Kemarin selama pandemi kita nggak bisa kebaktian, matakin ada kebaktian online. Selama pandemi tidak bisa merayakan Imlek, matakin bisa merayakan Imlek sampai yang terakhir kemarin, ya. Kok Junong sama Pak Dian jadi Bagong dan Pintro, ya dapat penghargaan lewat HP. Artinya penilaiannya lewat HP. Kemarin hari ulang tahun matakin, saya nggak pengen menang, pengen ikut lomba mengucapkan selamat hari raya pakai kostum Semar, bukan cari hadiah, cari yang unik. Ternyata dapat, karena ulang tahun matakin yang ke-99 hadiahnya cuma 99.000, nggak apa-apa, bisa buat beli pulsa. Kalau saya nggak pakai pulsa. Nah, kita syukuri barangkali sesuatu yang bermanfaat bisa kita pakai, kita syukuri. Lagi kalau di rumah tangga, kalau zaman dulu perempuan itu bahasa Jawanya wedok, gaweane dodot, ya artinya pekerjaannya sambil berjongkok, nyuci pakaian pakai gilsan sambil jongkok. Sekarang diganti teknologi pakai mesin cuci. Mesin cuci pun yang canggih banyak, tinggal masukkan setik di situ, kasih sabun, kasih pewangi, aliran airnya dinyalain, tunggu nggak sampai 1/4 jam, ya 1 jam sudah keluar kering wangi. Wedok gaweane dodok. Perempuan dulu pekerjaannya masak, belum ada kompor, pakai anglo sambil ngipasi jongkok. Sekarang ganti kompor gas, kalau tidak hati-hati ya meledak. Itu menentang kodrat namanya wedok. Tapi itu kecanggihan teknologi harus kita pakai. Banyak hal para coaching yang namanya komputer sekarang bisa dipakai untuk apapun. Dulu kalau bayar listrik misalnya harus ke PLN, sekarang lewat Tosin Lihong bisa. Dulu kalau mau interlokal telepon kita harus antri ke kantor telepon. Setelah itu saya masih menangi, telepon dulu ke kantor telepon, minta tolong dihubungkan dari kota Tegal, nomornya ini, tunggu sebentar, telepon di rumah bunyi langsung interlokal. Sekarang tidak usah, canggih, sudah luar biasa. Bahkan kita bisa pakai HP melihat wajah yang kita telepon. Ya, kemarin ada yang telepon, saya buka pas video call, wah konten comot, ya baru bangun. Kecanggihan komputer bisa kita pakai, HP bisa kita pakai untuk pesan tiket pesawat, bisa pakai pesan tiket mau nginep di hotel manapun, bisa. Sekarang yang jadi mode itu pesan makanan lewat GoPay Food atau Gojek. Jadi orang dimanjakan dengan teknologi, seharusnya tetap tidak malas. Nah, kalau apa-apa malas, orang duduk saja, pengen ke kamar mandi, cari teknologi, kursi yang bisa ngantar ke kamar mandi, nanti teknologi ada yang bisa mandiin, wah, orang jadi malas. Tapi para kecil, kembali kepada ajaran agama Konghucu. Ada sesuatu di dalam agama kita yang tidak bisa
diganggu oleh teknologi yang modern. Ada pelajaran dalam agama Konghucu yang tidak bisa dihapus karena kecanggihan teknologi. Dan itu kalau kita melihat ternyata benar. Tapi ayat yang dibacakan Joseph dia dikatakan ada 3 hal yang sangat diperhatikan oleh seorang cince, seorang kuncu. Seharusnya 4 hal. Tapi yang pertama mungkin karena dianggap anak kecil tidak perlu ya. Jadi orang itu mengalami masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Dalam agama Konghucu ternyata semua masa, semua tahapan menjadi manusia lewat prosesnya, anak-anak, remaja, dan lain sebagainya, itu ada pelajarannya. Dalam agama Konghucu yang namanya anak-anak, jadi yang usianya belum remaja, di bawah 20 tahun, itu masih disebut anak-anak ya, di bawah 18 tahun masih disebut anak-anak. Kalau kita lihat undang-undang perlindungan anak ya, seorang gadis umur 17 tahun itu masih dianggap anak-anak, jadi hukumannya diterapkan pakai undang-undang itu. Nah, anak-anak dalam agama Konghucu nomor 1 diajarkan bagaimana berbakti yang benar kepada orang tuanya. Tentunya lewat proses. Kalau umur 3 tahun itu bakti kepada orang tuanya gimana caranya, umur 5 tahun bagaimana caranya, dan seterusnya. Itu kalau Tujin mau belajar, mau baca kitab agama Konghucu yang berbicara masalah itu adalah Ti Cepoi, pelajaran kehidupan sehari-hari. Anak kecil diajarkan cara pakai celana gimana. Maka ini yang cocok bahasa Jawa, pakai katok. Katok itu diangkat sitok-sitok, kakinya diangkat bareng jiglok ya. Jadi katok. Anak kecil diajarkan bagaimana cara memegang sendok dan garpu, makan dengan benar. Bagaimana cara makan yang benar, tidak bersuara klotak-klotak ya. Itu semua diajarkan. Anak kecil diajarkan bagaimana tahu tentang kebersihan, minimal sehari mandi 2 kali, 3 kali. Kalau saya jangan tanya, pokoknya sumuk mandi. Nah, tidur diajarkan bagaimana cara tidur yang benar. Artinya tidur anak kecil itu tidak boleh terlalu malam ya. Kemudian setelah cukup umur diajarkan bersekolah. Itu semua diajarkan dalam agama Konghucu, bagaimana berbakti yang benar kepada orang tua. Terus menginjak ke ayat 7 pasal 16 Nungi tadi dikatakan, di saat muda, dikala semangat sedang menggelora, ia hati-hati dalam masalah asmara. Ini benar Pak Tujin. Yang namanya anak muda biasanya sensitif dalam masalah asmara, pengen menampilkan jati dirinya. Saya masih ingat, saya masih pakin di sini yang ada di sini Bujuan, Kohyan Lo, Pak Dian, Jinsiume, ini pakin angkatan saya. Sesuai perkembangan zaman waktu itu, anak laki-laki celananya cubrek, atasnya sempit, bawahnya lebar. Tak lihat foto-foto yang lalu. Saya masih ingat tahun 77, 78 rambut saya itu bisa dikuncir karena panjangnya sampai sepunggung. Tidak apa-apa. Ayah saya mengatakan tidak apa-apa, yang penting rapi, jadi dikuncir, tidak boleh mirip ya. Pengen tampil, pengen memperlihatkan jati dirinya. Dalam masalah mencari teman, jujur Pak Tujin, saya masuk ke Lintang ini ada 2 hal. Masuk menjadi agama Konghucu ada 2 hal. Yang pertama ngejar cewek, waktu itu ceweknya kebetulan anak pakin. Yang kedua tertarik dengan lagu-lagunya Gongko. Kebetulan rumah saya dan rumahnya
gitar, lagu-lagunya gongkong. Nah, saya tertarik masuk ke sini. Akhirnya malah cewek yang diuber pindah ke rumah lain, saya yang terus di sini sampai hari. Waktu nyenengi, ya istilahnya pendekatan ke seorang cewek yang kebetulan juga agamanya Konghucu. Ya mungkin Pak Dian dan Pak Kim yang senior masih ingat dulu sih, kita ini kalau minggu jam 5 sore ada kebaktian pemuda. Saya sama teman cewek itu jam 3 dan datang. Sampai ditanya, Bu Jom, ada apa? Kok sudah datang? Tidak apa-apa Bu, mau datang lebih awal. Ya, pendekatan, tapi tidak berhasil ya, namanya bukan jodoh. Itu remaja. Jadi Nabi mengingatkan saat kita remaja, saat semangat sedang menggelora, hati-hati dalam masalah asmara. Senyenengi salah satu teman di sini nggak jadian, pindah. Temannya yang di sini ya pindah, kita kehilangan 2 rumah. Kalau hanya pindah kemudian di sana bahagia atau cari yang lain nggak masalah, tapi kalau pindah kemudian di sana jelek-jelekan kita, ada anak pakin kita, wah begitu dari sini merasa ada sesuatu yang tidak cocok buat dia, pindah diterima di tempat lain, di sana ngelak-ngelak gonggo. Katanya jalan Konghucu itu gini, ya sudah. Berarti dulu kalau mendengarkan khotbah kuping satu dok yang dipakai. Karena nyatanya para tojin yang hari ini di sini bisa mengikuti dengan baik, bisa menerima dengan sempurna. Lebih-lebih lagi kalau sampai berujung sesuatu yang tidak baik karena asmara, patah hati, bunuh diri. Kemarin saya baca di YouTube ada seorang gadis diputus pacarnya, bunuh diri, terjun dari jembatan tol, nunggu pas ada truk lewat, terjun ya dinindes truk. Nah itu kan tidak benar. Katanya Tuhan sudah menentukan jodoh untuk kita. Tapi sekali lagi para tojin, kalau kita tidak berusaha, bagaimana kita bisa menerima kenyataan hidup? Masa Tuhan dulu jodohmu itu udah. Manusia harus berusaha, Tuhan yang menentukan. Itu dikala kita remaja. Dikala kita dewasa, Nabi Konghucu mengatakan hati-hati dalam masalah perselisihan. Orang begitu sudah sukses dalam bekerja, ingin menambah yang dipunyai, lalu melakukan beberapa cara yang tidak baik. Nah ini akibatnya akan sering terjadi perselisihan. 2 pengusaha besar di kota Solo, mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu, berselisih karena yang satu punya merek sudah terkenal, yang lainnya buat mirip punyanya itu walaupun mereknya tidak sama, dituntut dari yang di situ, masuk penjara. Ada lagi karena kecanggihan ini baru seseorang menjelek-jelekan seorang pengusaha, katanya suka menggoda istri orang lain, bantu oleh polisi lewat radar, ketahuan yang nulis WA siapa, ciduk masuk penjara. Maka itulah Nabi Konghucu mengatakan hati-hati dikala dewasa, semangat sedang membaca, ya baiknya kita jadi orang yang sabar, orang yang bisa bermasyarakat. Ya, kalau kita bicara masalah demikian, saya yakin para tojin sekarang ini Pak Jokowi pasti pusing kepalanya. Tiap hari dihujat, tiap hari dikomeni yang jelek-jelek, tiap hari dimaki-maki lewat Facebook, WA dan lain sebagainya. Tapi tidak tahulah ya kenyataan yang akan berbicara. Saya tidak membela Jokowi, tidak membela siapapun, tapi sekarang saya sudah umur 65 tahun, saya merasakan di tangan pemerintah yang sekarang
negara kita banyak kemajuan. Dulu dari Solo ke Semarang saja minimal 3 jam, sekarang 1 jam nyampe. Solo Surabaya minimal 6 jam, sekarang 2,5 jam nyampe. Mengkebut jam. Teman-teman di Surabaya itu dolan ke Solo, cuma mau makan Timlo Sastro, saya ditelepon suruh nemenin, habis makan Timlo Sastro pulang lagi ke Surabaya. Orang rembuk awalnya saya. Itu kecanggihan teknologi, kemajuan zaman yang bisa kita lihat. Tapi ternyata banyak yang mengatakan pemerintah sekarang itu tidak ada prestasinya. Ya sudah, kenyataan yang akan berbicara. Jadi sekali lagi Nabi Pengunjung mengatakan kepada kita ini termasuk yang dewasa. Di sini yang remaja hanya Ardi, yang lainnya termasuk dewasa. Bagaimana menjadi orang yang dewasa? Artinya bisa menempatkan diri. Dan nanti yang terakhir, semua orang pasti akan mengalami tua. Dan orang tua kadang-kadang kalau tak terkendali menjadi orang tua yang rewel, orang tua yang macam-macam, sehingga istilah bahasa Jawa itu nek dah tua itu dari kepala sampai kaki mesti ada penyakit yang namanya B. Yang pertama di otak itu jadi bebel, mikir apa-apa lupa, kemudian matanya blawur, ya melihat tidak jelas. Saya sendiri katarak, harus dioperasi. Ini memang karena umur. Kuping jadi budak, mendengar tidak cetok, mulut jadi bawel, nah, badannya buyuten. Nah itu orang tua. Tapi kalau orang tua ini orang tua Konghucu, dari kecil belajar dan memahami ajaran agama Konghucu, dia akan jadi orang tua yang bisa menempatkan diri. Kita lihat para coaching, sekarang banyak panti jompo yang siap menerima para lansia. Kalau dari sudut pandang agama Konghucu, sudut pandang agama apapun, menitipkan orang tuanya di panti jompo di saat kita masih kuat, itu dianggap sesuatu yang tidak benar. Tapi apakah kita bisa membayangkan orang tua yang ngompol beser, orang tua yang jorok, orang tua yang cerewet dan lain sebagainya, tidak bisa kumpul sama cucu dan keluarganya? Bagaimana kita bisa sabar ngomong? Maka satu-satunya jalan ya kita titipkan di panti jompo. Tapi kalau orang tua itu sebatang kara, ya memang itu tugas negara yang akan menerima mereka. Namun yang benar, Nabi mengatakan kalau tua, semangatnya sudah lemah, hati-hati terhadap masalah ketamaan, artinya serakah. Salah satu contoh yang paling sederhana, sekarang penyakit itu macam-macam. Penyakit diabetes, ya, tensi yang tinggi, kolesterol dan lain sebagainya itu tidak pandang bulu. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda bisa kena penyakit itu. Maka kalau kita bicara misalnya, ya, saya dulu waktu remaja hidup ya serba terbatas. Boleh tanya menu itu yang serumah dengan keluarga saya. Sehari bisa makan dengan lauk yang paling nikmat itu telur diiris-iris bagi serumah. Tempe goreng, makan daging itu jarang karena memang hidupnya pas-pasan. Sekarang setelah saya dewasa, setelah saya tua, ya bisa makan apa-apa karena mau beli bisa, tapi tetap hati-hati. Makan sate kambing ya boleh seminggu atau setengah bulan sekali, jangan tiap hari. Karena kalau dulu ini pengen sate ya silakan,
Tidak apa-apa, tapi tidak tiap hari kan begitu. Selain kolesterol juga eman-eman duitnya. Nah, makanya dijaga. Dulu pengen makan ini tidak bisa, sekarang bisa, ya ambil tengahnya, makan, dan jangan banyak-banyak. Bukan tidak makan sama sekali. Berbahagialah orang yang bisa menikmati apapun. Solo geger kemarin ada demo anti perdagangan daging guguk. Ya, wali kotanya bingung, jangan demo toh, saya dikasih solusi, bagaimana caranya? Nah, ditutup terusin pekerjaannya jual rica-rica sama sate kayak gitu, harus jual apa? Dan benar Pak Tuji, saya sampai hari ini masih doyan rica-rica guguk, yang penting tahu waktu. Kalau orang mengatakan itu hewan atau binatang yang tidak layak dimakan, imut-imut kasihan. Terus bayangkan yang namanya kelinci itu kayak apa? Imut-imut. Kok ya dibelai? Orang berdiri burung, sakumprit, sakloan tidak warak ya diberdiri dimakan. Itu namanya manusia. Kita bisa menikmati apapun yang Allah berikan kepada kita tanpa mengganggu kelestarian alam. Nah, itulah liku-liku penghidupan. Oleh karena itu, sebagai umat agama Konghucu, sekali lagi para Tojin, kita harus mengikuti perubahan zaman. Kita harus mengikuti kemajuan yang ada. Kita harus mengikuti apapun yang sekarang sedang beredar yang positif. Tapi satu hal yang pasti, pelajaran agama Konghucu yang utama tidak bisa kita rubah. Kemarin ada keluarga duka yang datang mengucap terima kasih sudah dibantu pacarannya. Nah, dia ngomong, anak-anak atau generasi di bawah saya itu sekarang sudah tidak ada yang mau sembahyang. Maka saya sangat berterima kasih kepada Bongko yang sering mengadakan acara mendoakan almarhum, karena saya lebih mantap kalau didoakan pakai cara itu. Ya, kenyataan. Terus yang kedua, kemarin dulu saya diminta memimpin doa pembongkaran makam keluarganya Toko Asia Baru Kohlice. Itu ada 3 kuburan yang dibongkar. Kuburan mak engkongnya tahun 1945, kemudian kuburan papanya 1970, dan satu lagi kuburan dari emak, dari istrinya Kohlice, itu tahun 1980 berapa. Semuanya mau dibongkar. Tempatnya di Mojo, pinggir jembatan baru. Kohlice itu ngomong, saya itu sekarang sudah umur 76. Sebetulnya saya sayang makam leluhur saya di sini ini harus dibongkar. Tetapi saya menyadari generasi di bawah saya sudah tidak ada yang mau sembahyang. Jadi kalau saya bertahan, makam ini tetap tidak dibongkar, sok nek mati, saya mati maksudnya. Sopo sing mendiliki lagi. Jadi tolong Pak Ji dipimpin doa minta maaf kepada para leluhur supaya memaklumi apa yang diinginkan. Ini takjil saya udah ngoyak-ngoyak dari tahun yang lalu, tapi baru terlaksana cingling kemarin. Nah, Tujin, saya lihat Kohlice itu orang kaya. Tujin tahu yang punya Asia Baru, Asia Motor, Hotel Asia, Hotel Bintang. Wah, itu kan termasuk orang top. Sembahyang masih secara tradisional. Jadi sebelum saya mimpin, dia minta mau sembahyang sendiri, sembahyang ke tikong dulu. Walaupun tidak ada altar tikong kan di kuburan membayang menghadap sana. Kemudian sembahyang ke Dutikong, kuburan mamaknya, kuburan engkongnya. Saya ngomong kok kalau Dutikong kan satu. Iya, tapi kan kuburannya kan ya aku kudu sembahyang peng telu, ya sudah silakan.
baru sembahyang ke yang lain. Nah, pas sembahyang doa saya selesai germis, istrinya dah ya Pak, dah dikukuti baik. Aku saya mau disopo sih, gelem lah dikukuti. Istrinya kedek-kedek sama saya ngomong kok, tidak usah disopo, karena ini kan hanya upacara mengawali untuk membongkar, bongkarnya masih hari Kamis besok. Tidak usah, oh tidak bisa Pak Haji, hati-hati loh kok, tidak belum disopo ya ditani, udah ya apa-apa. Nah, saya cerita ya teman-teman dari Somsu yang dulu ikut waktu kita upacara King Hoping atau Cingping di Magelang. Saya survei sampai 12 kali baru mau dilorot masalahnya. Survei pertama ada mau tunggu 10 menit, kedua, ketiga, sampai ke 11. Kalau saya dari Magelang itu ngomong Bunsu, mungkin ini keliru yang menata. Maksudnya sendok ini kan disediakan untuk para leluhur, bukan untuk kita. Jadi sendoknya harusnya madepnya keluar, tidak ke dalam. Nek madepnya ke dalam berarti yang makan kita. Oh ya betul juga. Saya mau coba tolong tadi yang masak siapa, sembahyang dulu terus diwalik para budi. Selesai diwalik, saya survei lagi sekali, langsung survei. Saya cerita sama komunitas 12 kali loh. Rapopo iki aku yakin sekali kowe mesti mau wis grembis engkongku papaku ora mesake aku kudanan langsung harus kutik kowe sudah wis bar Haji itu langsung ayo cah orang kampung sudah meruduk sesajiannya habis seketika 2 rebutan di pojok itu begitu itu. Selesai kemudian saya suruh bakar gincuan, dah saya pulang. Ini itu bukti bahwa agama Konghucu itu tetap menjadi agama yang bisa menerima perubahan, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Seperti Walica itu mengatakan, aku kira ngerti papaku ki mlebu surga ora, engkongku mlebu surga ora, karena leluhurku tidak pernah cerita surga kuwi kaya apa. Nah, saya cerita Kolice, kebetulan di bombanya itu ada gambar yin ya. Saya cerita agama Konghucu itu tidak bicara panjang lebar tentang surga dan neraka, tapi agama Konghucu bicara bahwa orang itu akan hidup di 2 alam, alam yang nyata dan alam yang rahasia. Namanya saja rahasia, kita tidak tahu di sana tuh kayak apa. Maka sebagai ungkapan hormat dan simpati kita kepada leluhur yang sudah meninggal dan kembali ke alam yang rahasia, orang Konghucu, orang Tionghoa tradisional ngirim rumah-rumahan supaya simbolis di sana yang meninggal itu bisa punya rumah. Nah, itu tradisi yang sampai hari ini ada. Maka kalau sekali lagi bicara masalah perubahan, kita siap menerima perubahan demi kemajuan agama kita, demi kemajuan lembaga kita. Saya yakin tuh sekali lagi yang namanya HP ini sekarang dibutuhkan siapapun, dari anak-anak sampai yang tua. Maka hati-hatilah bermain HP, waspadalah mainan HP, tapi juga rajinlah belajar mengikuti perkembangan yang ada. Kadang-kadang tidak tahu maksudnya bisa. Cik Cuan itu kemarin ngirim opo saya baca. Terus ada lagi siapa gitu. Nah, kalau yang bagus-bagus dikirim tidak apa-apa, sesuatu ya, kok yang lo yang mungkin harusnya tidak terkirim secara tidak sengaja. Saya yakin teman kita tidak sengaja ngirim yang kayak gitu, tapi kepencet orang iso menghapus lagi, ya sudah. Makanya hati-hati. Saya saja belajar sama cucu saya,
Cucu saya baru 6 tahun sudah bisa main TikTok, sudah bisa WA, sudah lain-lain. Nah, yang saya tidak tahu belajar. Kamu kok bodoh betul Pak? Ya, sudah tidak apa-apa, memang bodoh ya. Nah, Kecil, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin nanti lewat pengumuman protokol saya mengingatkan minggu depan tanggal 8 Mei kita akan kedatangan rombongan mahasiswa dari UGM. Tidak banyak, tidak ada 10 orang. Mereka ingin mengikuti kebaktian. Hanya saya, kebetulan saya harus keluar kota, maka minggu besok yang akan tugas Joseph Mursid. Terus minggu depannya lagi, khususnya ibu-ibu, kita ada tamu ibu-ibu dari Perkin Perempuan Konghucu Indonesia yang juga akan berkebaktian di sini dan minta saya suruh khotbah. Ya udah, tidak apa-apa, saya siap. Jadi bulan Mei ini kita akan kedatangan 2 tamu. Mari kita persiapkan supaya acara berjalan dengan lancar. Mereka yang pulang dari sini membawa kesan yang indah tentang Solo. Itu yang kita harapkan. Demikian para Kecil, terima kasih untuk perhatiannya dan Wei Te Tong Tien saja.